Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzan Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pengantar data mining saya, yaitu tentang prediksi gempa menggunakan random forest. Di sini juga diberikan dataset tentang gempa di sini yang awalnya ada sebanyak 1138, lalu saya melakukan data cleansing yang akan saya gunakan yaitu menjadi 801, dimana 800 data lah, yang dimana itu akan saya pakai untuk keperluan visualisasi di sini juga prediksinya ya, yang dimana saya melakukan data cleansing melalui duplikat data dan juga di sini apa yang kolom-kolom yang diperlukan. Yang pertama di sini ada library yang saya gunakan, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, lalu Seaborn, dan juga ada TextSplit ya, dan juga Random Forest. Lalu di sini juga saya memakai volume untuk heatmapnya ya, untuk memetakan di mana sih yang paling terjadi kondisi gempa dari dataset ini. Lalu di sini ngeread CSV tadi, dataset tadi, lalu terbaca di sini. Lalu di sini kita pakai fiturnya depth, latitude, longitude, distance, lalu targetnya itu magnitude ya. Nah di sini untuk data testing dan data training, di sini saya memakai 20% untuk data testing dan 80% untuk data training. Lalu di sini ada training random forest ya, standarisasi fitur dan random forest juga. Lalu di sini ada prediksi dan evaluasi model. Lalu di sini ada untuk evaluasi model. Nah di sini errornya itu 0,1, dimana itu sangat kecil ya, dan mean squared atau akar rata-ratanya itu errornya itu 0,1 atau 1% ya. Di sini absolute errornya juga masih tergolong kecil, 0,3 atau 30%, dan juga R squared-nya itu bagus ya, 0,8, berarti 80% itu berarti prediksinya akurat. Lalu di sini ada visualisasi, prediksi, dan juga aktualnya yang dari dataset tadi. Dan di sini akan ada diagonal data merah ini. Nah, karena di sini tuh datanya karena masih mendekati diagonal ini, dia prediksinya bisa dikatakan bagus. Tapi ada deviasi juga seperti ini yang jauh dari prediksi ya. Karena hasilnya juga cuma 0,8%. 0,8 atau 80% ya. Lalu di sini ada tadi itu prediksi sama aktual tadi, yang dimana diagonalnya cukup akurat, prediksi dan juga aktualnya. Di sini ada fitur pentingnya, yaitu ada longitude, dimana prediksinya itu bisa sampai 0,8 atau 80%. Penting yang buat fiturnya itu. Lalu di sini ada distance dalam satuan kilometer, latitude, dan depth kedalaman. Nah di sini saya heat map untuk membuat sebaran atau peta panas ya, untuk dari dataset tadi dipetakan di mana saja yang memang sering di ini. Lalu kita create data heat mapnya yang dalam bentuk HTML ini. Nah di sini ada, lokasi-lokasi gempa yang sering terjadi yaitu di sekitaran perairan Filipina dan juga di daerah Jepang ya. Dan juga ada beberapa titik lainnya juga ada di sini, Amerika, dan juga di sini di sekitaran Brazil, di kepulauan Brazil ya, di sini di negara-negaranya. Oke, begitu heatmapnya. Jadi untuk memetakan visualisasi dari dataset tadi. Lalu di sini juga ada
untuk analisis distribusi gempa. Di sini di mana sih yang dari distribusi gempanya itu atau frekuensinya, dan juga ada magnitudonya. Di sini ada di mana paling tinggi itu di 5,3, sekitar 5,3, karena frekuensinya di atas 160, dan gempa magnitudonya 5,5 dengan frekuensi 160. Lalu yang paling rendah itu 7, sini 0, mungkin 3 ya, 3 frekuensinya 3. Nah, jadi yang memang frekuensi yang paling sering itu di magnitudo 5, sekitar 5,3. Nah, di sini ada box plot juga yang dimana di sini kan tadi ada magnitudonya 5,3. Di sini ada box plotnya yang dimana di sekitar antara 3,8 sampai 5,6 ya, 5,6. Lalu ada statistiknya di sini, dimana kan ada kita memakai data frame-nya itu atau datasetnya itu 800 data. Nah, di sini ada magnitude, kedalaman, dan juga jarak kilometernya. Di sini ada rata-rata, ada di magnitude-nya itu ada di 4,8. Lalu ada kedalamannya ada di 38,3. Lalu di distance-nya atau rata-ratanya di 55 km. 55,2 km. Lalu di sini ada standarnya, di sini 1 itu masih di bawahnya ya. Statistiknya. Lalu ada di sini ada minimumnya 3, di sini kedalamannya minus 0,2, lalu distance-nya 0. Lalu di sini ada yang 25%-nya dan 5%-nya dan 75%-nya, dan juga maksimal atau magnitude yang paling gede itu 7,6 di kedalaman 639, dan juga distance-nya atau jaraknya itu 298 km. Nah, di sini ada juga 10 gempa terbesar, yaitu dari dataset tadi dikumpulkan, yaitu yang pertama ada di sini ya, di Gamut, Philippines. Lalu ada di ini tanggalnya kan, ada tanggalnya, ada tanggal sama jamnya, waktu kejadiannya. Lalu di sini ada alamatnya, magnitudonya berapa, kayak di Hualien City, Taiwan, San Pedro, Chile, ada Taiwan, ada Peru juga. Lalu di Jepang juga, berarti ya memang. Lalu di sini ada di negara kita sendiri ada 7,1 di 2023, jam 19.55 di 7,1 di Gili Air, Indonesia. Lalu yang memang paling tinggi di sini Filipina di 10. Ini top 10. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya yang menggunakan prediksi gempa menggunakan random forest. Lalu ada beberapa situasi dan juga kesimpulan beberapa dari hasil analisa saya dari dataset gempa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.